Sementara itu, Duryudana pulang dari Pancala dengan hati penuh dengki. Lebih-lebih setelah ia mendengar dari ayahnya bahwa sebenarnya Pandawa masih hidup. Rupanya mereka lolos dari kebakaran yang memusnahkan istana kayu di Wanamarta. Dan sejak itu hidup menyamar sebagai Brahmana. Kini mereka semakin kuat karena berada dalam lindungan Raja Drupada. Duryudana mengajak Dursasana adiknya untuk menemui pamannya Sengkuni. Dengan hati penuh dendam ia berkata kepada pamannya itu, "Paman, aku merasa sangat dipermalukan. Aku sungguh kecewa karena mempercayakan pelaksanaan rencana kita kepada Purocana. Pandawa, musuh kita, lebih cerdik dan rupanya nasib baik memihak mereka. Kini Drestadjumna dan Srikandi juga menjadi sekutu mereka. Apa yang dapat kita lakukan, Paman?" Mendengar pengakuan itu, Sengkuni menyarankan agar Duryudana mengajak karena menghadap Dhestarashta yang buta itu. Di depan ayahnya, putra mahkota Hastina itu berkata, "Ayahanda, engkau telah berkata kepada Paman Widura bahwa masa depan kita akan menjadi lebih baik. Apakah masa depan yang baik bagi kita itu berarti bahwa musuh bebuyutan kita Pandawa semakin kuat dan pada suatu waktu akan menghancurkan kita? Rencana kita gagal karena ternyata sebelumnya mereka sudah tahu. Ini lebih berbahaya bagi kita. Sekarang kita tak punya pilihan lagi. Kita hancurkan mereka sekarang atau mereka yang akan menghancurkan kita lebih dahulu. Kami mohon petunjuk, Romo Prabu." Dhestarashtra menjawab, "Anak-anakku, apa yang kau katakan itu benar. Seharusnya kita tidak mengungkapkan isi hati kita kepada Widura. Itu sebabnya aku menahan diri di depan dia. Sekarang aku ingin mendengar rencana kalian selanjutnya." Duryudana berkata, "Aku sangat kecewa dan pikiranku sangat kacau. Aku belum punya rencana apa-apa. Mungkin kita bisa mengadu domba mereka. Bukankah mereka terlahir dari dua ibu? Kita buat anak-anak Madrim membenci anak-anak Kunti. Kita bujuk Drupada agar mau bergabung dengan kita. Walaupun ia telah memberikan anaknya kepada Pandawa, hal itu tidak menghalangi niat kita untuk mengajak bersekutu. Tanpa kekayaan dan harta benda, tak ada yang bisa mereka lakukan." Karena tersenyum dan berkata, "Itu omong kosong, Yai Prabu Duryudana." Duryudana melanjutkan, "Bagaimanapun juga kita harus mencegah kembalinya Pandawa untuk menuntut hak mereka atas kerajaan yang sudah ada di tangan kita. Kita harus menempatkan beberapa Brahmana di Pancala untuk menyebarkan berita bohong. Kita juga harus mengatakan kepada Pandawa jika berani kembali ke Hastina pura mereka akan menghadapi bahaya besar. Dengan begitu Pandawa pasti tidak berani datang ke sini karena menyela." "Itu juga omong kosong, Yai Prabu. Engkau tidak dapat menakut-nakuti mereka dengan cara itu." Duryudana melanjutkan, "Apa yang kita tidak bisa memisahkan Pandawa melalui Drupadi? Bukankah mereka berlima mempunyai satu istri? Perkawinan seperti itu baik untuk siasat kita. Kita akan membuat mereka ragu, cemburu, dan saling curiga. Dengan bantuan perempuan-perempuan penjajah asmara yang cantik dan mempesona, ya,
Dengan cara itu kita pasti berhasil. Kita suruh perempuan-perempuan itu menggoda anak-anak Kunti dan membuat Drupadi cemburu. Jika cemburu, Drupadi pasti akan mengadu pada ayahnya Drupada. Drupada pasti memarahi Pandawa. Setelah itu kita undang Drupadi ke Hastinapura dan kita buat dia tercemar karena tertawa mengejek dan berkata, "Semua rencanamu pasti gagal, Nyai Prabu. Engkau tak bisa memecah belah Pandawa dengan siasat seperti itu."